Nah, kombinasi bisnis ini itu tuh penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi kendali atas aset dan satu entitas ekonomi karena operasi perusahaan lain. Bisa jadi antar dua perusahaan ini membangun perusahaan yang baru atau perusahaan yang diakuisisi ini nanti itu dibubarkan. Jadi ada beberapa jenis bentuk dalam kombinasi bisnis ini. Nah, ini ada beberapa contohnya, langsung aja ya. Jadi kan karena materi hari ini cukup banyak, apa sih suatu perusahaan itu melakukan ini? Ada pedagang sayur saling menguntungkan, di mana tertarik dengan masakan warteg yang enak dan kualitas bahan masakan yang bagus dan segar. Nah, hubungan antar keduanya itu tuh berlanjut karena mereka saling membutuhkan dan saling mendukung, karena mereka merasa diuntungkan dengan kelanjutan operasionalnya. Nah, karena merasa diuntungkan inilah, maka si warteg ini berinisiatif untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku dengan cara menguasai pedagang sayur. Jadi, si warteg ini itu melakukan kombinasi bisnis dengan si pedagang sayur tersebut. Nah, nanti bentuk strateginya tuh ada berbagai macam, ada yang integrasi vertikal, ada yang integrasi. Nah, ini bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Bentuk kombinasi bisnis yang pertama itu tuh merger, di mana misal ada dua perusahaan nih, perusahaan A sama B. Nah, nanti ketika dia itu bergabung, yang B ini dibubarin. Jadi merger ini tuh pihak yang mengakuisisi itu tuh tetap berdiri, dan pihak yang diakuisisi atau di sini tuh perusahaan B itu tuh dia nanti dibubarkan setelah proses penggabungan itu selesai, atau merger antara perusahaan A dan B, A yang dibubarin dan B yang tetap berdiri. Pokoknya kalau merger itu intinya salah satu ada yang dibubarkan. Nah, ini pengertiannya. Jadi, merger itu terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih semua operasi entitas bisnis lain dan kemudian membubarkan entitas bisnis tersebut. Jadi, ada yang dibubarin. Untuk bentuk kombinasi bisnis yang kedua, itu tuh konsolidasi, di mana dua perusahaan, di sini tuh misal perusahaan A sama B, itu tuh bergabung. Nah, setelah bergabung, mereka itu membubarkan diri masing-masing dan membentuk perusahaan baru. Di sini berarti dia membentuk perusahaan C. Jadi, konsolidasi itu tuh terjadi ketika dua atau lebih perusahaan itu tuh bergabung dalam operasi yang sama, dan kemudian semua entitas yang bergabung itu membubarkan diri dan membentuk entitas bisnis yang baru. Untuk ketiga, yaitu bentuk penggabungan akuisisi, di mana antar perusahaan A dan B itu tuh bergabung dan mereka tuh membentuk kayak nama bersama, tetapi salah satu pihak itu di induk perusahaan dan B menjadi anak perusahaan. Jadi akuisisi ini terjadi ketika dua atau lebih perusahaan itu tuh bergabung dalam operasi yang sama, dan kemudian semua entitas itu yang bergabung tetap beroperasi secara terpisah. Antara A dan B itu masih beroperasi masing-masing, masih dengan kayak istilahnya tuh semuanya masih dalam keadaan normalnya. Cuma B itu jatuhnya menjadi anak perusahaan A di situ. Nah, untuk integrasi antar perusahaan atau strategi yang diambil ketika melakukan kombinasi bisnis itu tuh ada 3. Yang pertama itu integrasi horizontal, di mana dua perusahaan itu tuh bergabung karena memiliki lini bisnis yang sama dan pasar yang sama. Contohnya, misal nih suatu saat JMT dan JNE itu bergabung. Nah, dia kan
dia kan dalam lini bisnis yang sama ya Kak, dalam bisnis pengantaran barang. Mungkin dia bergabung untuk memperbesar pangsa pasarnya. Nah, itu bisa terjadi dan contoh dari integrasi horizontal. Kalau integrasi vertikal itu tuh contohnya dalam proses yang berurutan. Kayak kalau dalam perusahaan garment. Perusahaan garment itu kan perusahaan yang biasanya kan membuat baju gitu kan. Nah, misal dia itu bergabung dengan perusahaan pembuat kain. Nah, itu kan dari hilir ke hulu atau bisa dibalik hulu ke hilir. Dia tuh prosesnya berurutan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Untuk perusahaan yang ketiga itu tuh konglomerasi, di mana gabungan dari integrasi vertikal dan horizontal dari berbagai lini bisnis. Ini biasanya tuh kayak udah perusahaan-perusahaan yang go public, kayak contohnya tuh PT Astra, dia kan perusahaan otomotif ya. Tapi dia itu juga memiliki jenis yang berbeda. Contohnya tuh kayak dia tuh kalau nggak salah dalam bisnis finance itu tuh dia juga punya anak perusahaannya. Nah, ini contohnya kalau integrasi horizontal tuh bisa kayak dalam perbankan gitu. Kalau dulu kan ada banyak yang merger ya. Terus ini integrasi vertikal kayak tadi garment itu dia bergabung dengan perusahaan yang pembuat kancing, tekstil, dan mesin jahitnya. Kalau konglomerasi itu penggabungan perusahaan yang tidak berada pada lini bisnis yang sama, tetapi membentuk kesatuan ekonomi yang saling terkait. Contohnya dalam insurance, terus finance, maintenance, otomotif, dan dealer. Itu kan dalam bisnis yang beda-beda banget kan. Nah, ini tuh lebih ke contoh-contohnya ya. Di sini aku mau nekanin ke contoh soalnya aja. Jadi, akuntansi penggabungan usaha itu sekarang menggunakan purchase method. Kalau dulu tuh menggunakan pooling of interest method, dan itu tuh udah nggak digunain lagi sejak 30 Juni 2001. Nah, metode yang sekarang digunakan ini, itu tuh purchase method. Nah, di metode ini, itu tuh pihak-pihak yang bergabung diidentifikasi nih sebagai pihak pembeli dan pihak yang dibeli. Jadi, pihak pembeli itu pihak yang mengakuisisi dan pihak yang dibeli itu pihak yang diakuisisi. Nah, untuk metode pembelian atau metode akuisisi ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi siapa yang mengakuisisi ini, siapa sih pihak pembelinya. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisinya itu kapan, itu harus jelas. Terus selanjutnya, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan kepentingan pengendali pihak yang diakuisisi itu harus jelas. Jadi aset nanti yang diambil itu berapa dan liabilitasnya biasanya tuh kita ukur sesuai dengan nilai wajarnya atau fair value-nya. Terus yang terakhir itu tuh pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Jadi tadi kan kita udah ngukur nih antara aset dan liabilitas pada fair value-nya. Nah, nanti selisihnya itu selisih antara aset liabilitas dan investasi yang kita keluarin atau biaya yang kita keluarin itu tuh kita akui sebagai goodwill atau gain. Goodwill itu terjadi ketika antara imbalan yang kita berikan dengan aset yang teridentifikasi itu lebih banyak imbalannya. Nah, gain itu ketika imbalan yang kita berikan itu tuh lebih sedikit daripada aset yang teridentifikasi. Nah, akuntansi penggabungan usaha ini kita harus melakukan identifikasi harga perolehan. Harga perolehan itu tuh diukur menggunakan prinsip nilai wajar. Tadi kan ada imbalan yang diberikan oleh pihak pembeli. Nah, imbalan ini itu tuh bisa berupa kas atau aset non-kas. Kas ini atau berupa surat berharga efek hutang, biasanya tuh dalam bentuk obligasi dan efek ekuitas.
Sebelumnya, kalau penjelasannya kecepatan, bisa ngomong aja langsung ya. Atau kalau mau ada yang ditanyain. Nah, ini terkait dengan harga perolehan. Ilustrasinya yaitu Poppy Corporation itu tuh membayar 100 miliar tunai atas pembelian semua aset neto milik Sunny Corporation dalam rangka kombinasi bisnis. Nah, pembayaran tersebut itu tuh dibayarkan kepada pemilik Sunny. Selain biaya tersebut, Poppy Corporation itu tuh bayar biaya konsultasi penggabungan usaha sebesar 100 juta dan jasa notaris sebesar 200 juta. Dari ilustrasi tersebut, itu kita bisa identifikasi bahwa pembayaran tunai sebesar 100 miliar kepada pemilik Sunny itu tuh kita akui sebagai direct cost. Dan untuk pembayaran biaya konsultasi bisnis dan notaris itu tuh kita akui sebagai indirect cost. Perbedaan antara kedua cost ini tuh apa sih? Nah, penjelasannya tuh di sini. Jadi, direct cost itu tuh nilai investasi yang dinilai sebesar nilai yang dibayarkan kepada pihak pembeli atau imbalan yang diberikan. Kalau tadi yang udah aku jelasin itu bisa dalam bentuk cash, obligasi, pembayaran efek, atau ekuitas, atau dalam bentuk penerbitan saham. Kalau indirect cost, atau kalau di sini berarti akan mengurangi nilai dari share premium atas transaksi tersebut, atau share premium itu nama akun lainnya tuh additional obligasi, berarti dia akan mengurangi nilai payable. Nah, ini ada contohnya. Jadi, Poppy Corporation itu bayar 100 miliar tadi kan. Terus, atas pembelian semua kepemilikan Sunny Corporation dalam rangka kombinasi bisnis. Nah, pembayaran tersebut dibayarkan kepada pemilik Sunny. Selain biaya tersebut, Poppy membayar biaya konsultansi penggabungan usaha 100 juta dan jasa notaris 200 juta. Nah, jadi atas transaksi yang tadi itu, yang 100 miliar sebagai direct cost itu kita akui sebagai equity investment in Sunny pada cash sebesar 100 miliar. Dan untuk yang indirect cost itu kita akui sebagai investment expense pada cash sebesar 300 juta. Nah, di sini jadi dalam kombinasi bisnis tersebut, Poppy itu tuh sebagai pihak pengakuisisi atau pembeli, karena dia tuh yang memberikan imbalan kepada pemilik Sunny. Untuk ilustrasi selanjutnya, yaitu ketika atas transaksi tersebut itu dengan penerbitan saham. Jadi Poppy Corporation ini menerbitkan 100 lembar common stock, satu lembarnya itu $10 atas pembelian semua aset neto milik Sunny Corporation dalam rangka kombinasi bisnis. Nah, harga pasar wajar common stock Poppy itu sebesar $16 tiap lembar sahamnya. Ada biaya registrasi saham Poppy sebesar $5.000, fee akuntan sebesar $10.000, biaya percetakan common stock sebesar $25.000, dan biaya konsultasi penggabungan usaha sebesar $80.000. Nah, atas transaksi tersebut, itu kan share capital ordinary atau besarnya common stock-nya itu tuh sebesar nilai bukunya. Tadi kan satu lembarnya ada $10, berarti 10 dikali 100.000 lembar berarti ada 1 juta, dan selisih antara harga pasar dengan nilai $10 itu berarti kan ada $6.
dikali 100 lembar, itu kita hapus sebagai share premium atau additional paid in capital sebesar $600.000. Nah, nilai equity investment in Sunny berarti sebesar $1,6 juta. Selanjutnya itu kan ada biaya-biaya yang kita keluarin yang kita akui sebagai indirect cost. Di situ ada investment expense atau biaya konsultasi terkait dengan penggabungan usaha sebesar 80.000 dan biaya-biaya yang terkait dengan registrasi saham ada 5.000, 10.000 dan 25.000. Kita total ada 40.000 yang kita akui sebagai pengurang dari share premium kita sebesar 40.000. Jadi cash yang kita keluarin ada 120.000 terkait dengan indirect cost. Atau ini contoh yang lain, maksudnya dalam ilustrasi yang sama tapi dalam bentuk jurnal yang lain. Kalau jurnal di sini yang kita buat itu share capital masih tetap 1 juta, share premiumnya itu tuh langsung kita kurangi nih. Tadi kan ada 600.000 dikurangi 40.000, jadi nilainya tinggal 560.000 dan ada cash yang kita keluarin untuk biaya registrasi saham itu sebesar 40.000. Jadi meskipun dua jurnal ini kelihatannya beda, tapi intinya itu tetap sama. Tinggal menurutku tuh tinggal kalian sendiri lebih enak kemana. Kalau aku sendiri tuh prefer ke jurnal yang pertama ya, karena lebih enak aja gitu buat biar kita tuh nggak bingung-bingung ngurangin share premium kita. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ketika penggabungan usaha dalam bentuk merger. Jadi merger tadi kan A dan B itu bergabung, terus salah satu misal si pihak A itu yang mengakuisisi atau yang membeli, itu tuh dia tetap berdiri dan dia tuh membubarkan perusahaan B ketika dia itu udah membeli itu. Jadi ada pembelian saham investi untuk perusahaan B, terus pembubaran investinya perusahaan B, dan pengambil alihan aset neto investi. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi, Poppy Corporation itu nerbitin 100 lembar common stock. Satu lembarnya itu ada $10 atas pembelian. Ini masih contoh soal yang tadi. Terus ada deskripsi lanjutannya, di mana Poppy Corporation itu melakukan penggabungan usahanya dengan Sunny Corporation untuk menyatukan operasi bisnis dalam bidang perkebunan. Setelah proses pembelian diselesaikan, Poppy memutuskan untuk membubarkan Sunny Corporation, menghentikan operasinya dan menggabungkan kegiatan operasional Sunny ke dalam operasi Poppy. Nah, itu kan ada kata-kata Sunny itu setelah bergabung itu dibubarkan oleh Poppy, maka dia tuh masuk ke dalam bentuk kombinasi bisnis merger. Ini tuh kayak contoh kuis kemarin, kalau kita tuh ikut kuis yang bareng-bareng satu angkatan itu ya, itu bentuknya merger. Jadi ada pembelian aset neto Sunny, pembubaran Sunny, dan pengambil alihan aset neto Sunny. Nah, ini masih sama contohnya itu, ini kan masih kayak terkait tadi ya, waktu pertama pembelian aset neto. Terus yang kedua, ini tuh posisi keuangan dari Sunny pada tanggal akuisisi. Jadi ini tuh nilai buku dari PT Sunny. Total asetnya ada $2,3 juta dan liabilitasnya ada 700, equity-nya ada 1,6. Tahap kedua itu melakukan pembubaran dari PT Sunny. Jadi pembubaran yang dilakukan itu kita tinggal membalik neraca dari PT Sunny pada nilai bukunya. Tadi kan equity-nya ada 1,6, terus liabilitasnya ada 700.000. Terus cash-nya itu semuanya kita balik aja. Jadi tuh nanti nilai dari PT Sunny itu 0. Jadi dari neraca yang ini sesuai dengan nilai buku dari pihak yang diakuisisi ini dibalik aja. Yang asalnya aset ini kan di debit, berarti kita kredit. Yang asalnya di kredit itu kita debit. Itu jurnal waktu pembubaran. Terus tahap ketiga itu tuh Poppy mengambil alih aset neto Sunny pada nilai wajarnya. Tadi kan
setelah PT Sani itu dibubarin, kita menghitung nih nilai aset neto dari Sani pada nilai wajar. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita revisi. Kalau di sini itu tuh asumsi antara nilai wajar dan nilai bukunya itu sama. Ini ya. Di sini kita pakai asumsi semua aset dan liabilitas milik Sani sudah direvaluasi sebesar nilai wajarnya, asumsi fair value dan book value-nya itu sama. Bisa aja kayak kalau soal kemarin kan, soal yang kemarin kan ada bedanya gitu kan. Nah ini berarti karena dia itu nilainya sama, terus equity investment Insani yang kita bayar tadi itu sebesar 1,6 juta, maka di sini tuh nggak ada nilai goodwill karena antara debit dan kreditnya itu udah menunjukkan nilai yang sama. Misal di sini ada selisih, kalau dia itu kurangnya di debit, berarti itu tuh kita hapus sebagai goodwill. Kalau nilai kurangnya itu di kredit, maka kita hapus sebagai gain. Terus ini yang memasukkan aset neto ke laporan posisi keuangan yang baru. Jadi kita tinggal tambahin aja. Nanti di contohnya aja. Ini ada yang tanya. Ini maksudnya di jumlah di neraca atau apa ya? Kalau dia itu untuk di jumlah di neraca laporan posisi keuangan ini, ya pengakuisisi yang digunain itu book value-nya. Jadi book value dari Poppy ditambah dengan fair value dari Sani itu yang kita tambahin di jurnal ini. Jadi book value-nya sendiri, book value dari perusahaannya sendiri ditambah fair value dari perusahaan yang kita akuisisi. Udah jelas belum? Iya, sama-sama. Nah, ini kenapa sih tadi nggak ada goodwill? Karena nilai investasi dari Poppy itu sama dengan net aset dari Sani. Nah, ini ada contoh ketika dia tuh misal beda gitu. Misal di sini dia itu harga pasarnya $18, berarti equity itu dolar. Terus di sininya itu tuh dia ada $1,8, berarti kan ada selisih nih di sini. Nah, selisih inilah yang kita akui sebagai goodwill. Jadi nilai investasinya ada 1,8, sedangkan net asetnya itu ada 1,6, berarti ada selisih goodwill sebesar 200 juta. Atau bisa nilai investasinya ini 1,5, berarti kan tinggian net asetnya kita akui sebagai yen sebesar 100.000. Ini sama sih menurutku. Nah, ini yang gen ya. Jadi, kalau misal nilai investasinya itu lebih kecil daripada nilai aset netonya. Untuk tatap semuanya tuh sama aja. Kan gain on bargain purchase. Ini materi kombinasi bisnis. Mungkin ada yang mau ditanyain, bisa open mic-nya. Ada yang mau tanya sebelum masuk ke latihan soal? Atau udah pada jago-jago semua nih sebenarnya? Aku yakin udah pada bisa sih, apalagi kemarin kan kita udah kuis ya. Langsung aja kayak ke latihan soal, biar langsung masuk ke materi bab 2.
Di sini aku pakai soal UTS 18-19 sama 17-18 UTS yang tahun kemarin yang 19-20. Itu apa kita? Iya kan? Aku belum dapet. Bentar ya. Excel-nya udah masuk belum? Oke. Bentar ya. Nah, ini ada contoh soal untuk UTS 18-19. Di sini tuh 1 Januari 2018 itu tuh PT Purnama membeli seluruh aset bersih PT Sabit yang sedang mengalami masalah keuangan. Untuk pengambil alihan tersebut, PT Purnama membayar dengan rincian sebagai berikut. PT Purnama mentransfer cash sebesar 25 juta, menerbitkan 10% bonds senilai 30 juta, parnya 1 juta per lembar, yaitu tempo 5 tahun, bunganya itu dibayar setengah tahunan, semi-annual, setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, yield to maturity-nya itu 10%, jadi di sini tuh sama, kita nggak usah ngitung present value-nya. Biaya penerbitan bond itu tuh 7 juta. Terus yang ketiga, yaitu juga 1.000 lembar saham dengan par 1.000 dengan harga pasar 1.500. Ada biaya penerbitannya sebesar 12 juta. Nah, ini informasi terkait PT Purnama dan PT Sabit. Terus, dalam upaya pengambil alihan tersebut, PT Purnama mengeluarkan biaya notaris dan biaya konsultasi lainnya sebesar 5 juta. Setelah memperoleh semua aset bersih PT Sabit, PT Purnama membubarkan PT Sabit. Apabila terdapat perbedaan antara imbalan yang diberikan dan aset bersih, itu PT Purnama mengalokasikan sebagai goodwill atau gain from bargain purchase. Nah, dari sini bentuk bentuk kombinasi bisnis perusahaannya menurut kalian apa? Kan tadi ada akuisisi, terus ada merger. Nah, menurut kalian bentuknya apa? Ada yang mau jawab? Ayo dong. Ada 14 orang nih sama aku sih. Ada yang mau jawab dan juga kenapa alasannya gitu? Ya, teman-teman. Pak, masih pada ngedengerin nggak nih? Halo? Masih. Nah, ini menurut kalian bentuk kombinasi bisnisnya apa nih? Merger. Alasannya? Alasannya dibubarin. Nah, bener banget. Makasih Diva udah bantu jawab. Untuk perintah soalnya, yang pertama itu kita diminta untuk buat jurnal perolehan PT Purnama atas investasinya ke PT Sabit. Nah, di sini berarti jurnal perolehannya itu tuh kita mengeluarkan cash sebesar 25 juta sesuai soal. Terus bond payable-nya sesuai nilai par sebesar 30 juta karena bunga kupon dan yield to maturity-nya tuh sama sebesar 30 juta. Terus common stock-nya itu sebesar partnya 1 juta dikali jumlah lembar sahamnya ada 30.000, berarti ada 30 juta. Dan share premium itu berarti selisih antara nilai par dan harga pasarnya, berarti ada 500.000 dikali 30.000 lembar saham, berarti ada 15 juta. Jadi nilai investment in PT Sabit itu ada 100 juta. Terus tadi kan ada biaya-biaya lain yang dikeluarin kan. Untuk investment expense-nya itu yang ada di bawah ini. Berarti kan ada sebesar 5 juta.
Terus untuk yang terkait dengan saham itu kan ada 12 juta dan yang terkait dengan bonds itu ada 7 juta. Berarti ini kita kurangin pada cash sebesar 24 juta. Yang kedua itu untuk menentukan nilai goodwill itu tuh kita harus yang pertama imbalan yang kita keluarin tuh berapa? Tadi kan udah ada 100 juta nih. Terus aset yang teridentifikasi. Nilai aset yang teridentifikasi itu bisa dilihat dari fair value-nya. Jadi fair value dari PT Sabit ini antara selisih total aset dengan total liabilitas. Total asetnya di sini itu kalau kita total di sini hanya ada 117.260 juta dan total liabilitasnya ini ada kedua ini itu tuh 37.810.000. Berarti total fair value net asetnya itu ada 79.450.000. Nah, untuk selisihnya ini karena antara imbalan yang dikeluarin itu lebih besar daripada aset yang teridentifikasi, makanya kita akui sebagai goodwill sebesar 20.550.000. Nah, untuk yang ketiga kita diminta untuk buat jurnal akuisisinya. Jurnal akuisisinya itu berarti kan sebesar fair value-nya ini kan. Tinggal kita masukin aja nih cash, accounts receivable, inventory, prepaid insurance, dan lain-lainnya. Terus jangan lupa nih kita masukin nilai goodwill kita dan mengkredit nilai investment in PT Sabitnya yang tadi udah kita jurnal di awal ini. Sebesar 100 juta ini yang tadi di debit, kita kredit. Dan dalam melakukan jurnal akuisisi ini, itu kan karena kita fair value, nilai ekuitas dari PT Sabit itu nggak usah kita masukin. Selanjutnya kita buat neraca penggabungan. Neraca penggabungan ini kayak yang tadi itu berarti dari PT Purnama. Misal di sini ada book value, terus di sini ada fair value PT Purnama. Yang kita pakai itu book value-nya. Jadi book value dari PT Purnama ditambah fair value dari PT Sabit. Ini kan cash-nya berarti kan di sini ada 42 juta, terus kita kurangi transaksi ini 25 juta, kita kurangi 24 juta, dan kita tambah atas akuisisi tadi 12.600.000. Berarti nilainya ada 5.600.000. Begitupun dengan account receivable dan lain-lainnya. Terus jangan lupa ditambahin nilai goodwill kita atas jurnal akuisisi sebesar 20.550.000. Jadi total aset kita ada 445.510.000. Terus untuk yang liabilitasnya sama juga nih, bond payable-nya tuh sama juga, kita ambil dari book value PT Purnama, terus tambah dengan ini terkait dengan jurnal perolehan karena ada penerbitan obligasi dan kita kurangi karena ada biaya penerbitan. Jadi nilai dari bonds payable-nya ada 95.500 juta. Untuk return net earning ini tuh diambil dari book value dari PT Purnama dikurangi dengan investment expense. Jangan lupa. Jadi kalau return net earning kan ada hubungannya dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kan terkait dengan revenue dan expense, atau misal di sini tuh gain on bargain purchase, berarti return net earning dikurangi dengan investment expense dan ditambah gain on bargain purchase. Bila di sini tuh bukan goodwill tapi gain. Jadi RE ini langsung akumulasi dari nilai RE-nya ditambah atau dikurang dari net atau loss dari laporan laba ruginya tadi. Nah, didapetin total liability dan equity-nya tuh sama antara total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya dari PT Purnama pada tanggal 1 Januari 2018. Ini kan dia melakukan akuisisi tanggal segitu kan. Di sini. Sebenarnya kalau soal tahun kemarin tuh lebih sederhana dari soal kuis yang kemarin ya menurutku.
Karena soal kuis kemarin itu kan ada jurnal pembubarannya juga kayak gitu kan. Terus kita disuruh jelasin nih dia tuh masuk ke bentuk perusahaan yang apa, terus kita harus mengidentifikasi biayanya apa. Kemarin kan kayak gitu kan. Untuk selanjutnya yang UTS 17-18. Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyain atau langsung lanjut aja? Kita buat laporan posisi keuangan. Misal di sini tuh PT PKN sebagai pihak yang mengakuisisi. Yang kita pakai tuh book value-nya. Fair value-nya tuh kayak cuma pengecoh aja gitu. Masuk ke soalnya. Jadi PT PKN itu tuh melakukan merger dengan PT STAN tanggal 31 Desember 2016 dengan menyerahkan kas besar 300 juta ditambah dengan 8.000 lembar saham biasa dengan nilai par 20.000 dan harga pasar 22.500. Nah, dalam proses merger tersebut, PT PKN mengeluarkan biaya legal 45 juta dan biaya penerbitan common stock 75 juta. Laporan posisi keuangannya per 31 Desember itu sebesar seperti ini sebelum melakukan merger. Terus ini perintahnya yang pertama, kita diminta untuk menentukan nih besarnya goodwill atau gain on bargain purchase. Tadi kan di sini kita melakukan pembayaran tunai sebesar 300 juta. Terus ada penerbitan saham yang harus kita keluarin sebesar 8.000 kali 22.500. Atau kalau di sini tuh aku buat saling aku pisah gitu antara yang masuk ke common stock sama additional paid-in capital. Jadi total imbalan yang kita bayarin itu setelah kita total ada 480 juta. Terus dari total aset yang kita keluarin ini berarti sesuai fair value-nya itu ada 725 juta dan total liabilitasnya ada 345 juta. Jadi sebesar fair value-nya ini ternyata waktu kita identifikasi ada selisih nih di mana imbalan yang kita berikan itu tuh lebih banyak. Makanya kita akui sebagai goodwill sebesar 100 juta. Nah, yang kedua ini kita buat jurnal. Yang pertama, kita melakukan jurnal atas akuisisi tadi 160 juta. Jadi investment instan, additional paid-in capital 20 juta, sehingga nilai investment kita di PT STAN itu ada 480 juta. Terus tadi kan ada biaya-biaya yang kita keluarin, terkait dengan investment expense tadi ini, ada 45 juta dan biaya terkait dengan penerbitan common stock. Jadi kita ngurangin additional paid-in capital kita sebesar 75 juta. Pada cash sebesar 120 juta. Setelah itu kita melakukan jurnal akuisisi dari nilai fair value ini. Terus selisih tadi kita akui goodwill 100 juta dan kita mengkredit nilai investment tadi sebesar 480 juta. Jadi dalam kombinasi bisnis ini itu tuh ada 3 jurnal yang kita buat. Yang pertama itu jurnal terkait imbalan yang kita berikan kepada pihak yang kita jurnal pembelian dari perusahaan itu. Yang kedua jurnal terkait biaya-biayanya dan yang ketiga jurnal akuisisinya. Terus yang ketiga kita diminta buat laporan posisi keuangan setelah penggabungan usaha tadi, setelah merger tadi. Berarti nilai asetnya ini kalau di sini cash-nya itu minus karena asumsinya itu waktu kita bayar biaya-biayanya ini tadi itu kita pakai cash. Misalnya kan kita pakai cash. Bisa juga biar dia di sini itu nggak minus, kita jurnal ini atas biaya yang kita keluarin tadi itu kita pakaiin utang. Jadi on payable sebesar 120 juta. Jadi di sini cash kita nggak mengurangi ini dan nilai
account payable kita itu bertambah. Sama aja kan nilainya, dia tetap balance, cuma totalnya bakal berubah. Ini buat cadangan aja kalau misal cash-nya itu minus. Kalau tadi kan minus, terus kita tulisin aja asumsi biaya yang dikeluarin untuk pengeluaran pengeluaran notaris, pengeluaran common stock itu dengan utang usaha, bukan dengan cash, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain?